bom dan kematian Deki. Waktu menunjukkan pukul 3 dini hari. Pintu kamar Elvano diketuk oleh Hendra. Elvano membuka pintu kamar itu, memberikan info penting. "Tuan, Deki sudah tertangkap, dia ada di tempat eksekusi," ucap Hendra kepada Elvano. Tersenyum miring mendengar berita itu. "Bermain sedikit sangat menyenangkan, kita akan pergi," ucap Elvano kepada Hendra, dan Hendra mengangguk setuju. Akhirnya kembali saat dulu. Sudah cukup istirahat setelah kedatangan Nyonya, kini waktunya kembali ke mode semula, ucap Hendra kini melangkah menuju garasi mobil untuk menyiapkan mobil. Sedangkan Elvano kini mengganti pakaiannya, menggunakan kaos putih, kemudian membalutnya dengan hoodie. Dia lirik istrinya yang tertidur pulas. Memberikan kecupan lembut di kening istrinya. Meminta pengawal untuk berjaga-jaga, bahkan Mansion Beethoven semakin diperketat penjagaannya oleh Elvano untuk melindungi monyet kecilnya. Kini Elvano dan Hendra berangkat menuju tempat eksekusi miliknya, memasuki ruangan gelap nan kumuh, berjalan dengan tatapan tajam ke depan. Ruangan itu kini dipenuhi dengan erangan dan juga tangisan daripada tawanan yang minta untuk dibunuh agar tidak mengalami penyiksaan, melirik ke tempat di mana seorang wanita yang terlihat sangat menyedihkan. Wanita yang menghancurkan keluarganya yang kini hanya memiliki satu mata, meskipun begitu Talita terlihat seperti mayat hidup. Elvano seperti seorang psikopat yang menyukai penyiksaan kepada tawanannya. Setelah dia menyiksa, dia membiarkan tawanannya merasakan sakit yang sangat mengerikan, kemudian meminta dokter untuk pereda rasa sakit agar tawanan itu tetap hidup, kemudian dia menyiksanya lagi. Seperti iblis yang menyukai penyiksaan, begitulah sosok yang menggambarkan Elvano. Dan sosok itu hanya mampu dikendalikan seorang gadis tengil yang memang tak ada satupun orang yang mampu menghadapi ucapan pedas dari sang monyet kecil. Sampailah Elvano di ruangan yang sangat kumuh, lembab dan gelap. Terlihat seorang pria gemuk, tinggi tengah duduk di sebuah bangku kayu, dengan keadaan tangan dan kaki diborgol, dengan keadaan wajah yang sudah babak belur, dalam keadaan tidak sadarkan diri. Elvano memberikan kode kepada pengawalnya seperti biasa untuk membangunkan pria itu. Duduk di kursi miliknya sambil bersila kaki, kini mata Elvani terus memandang tajam ke adar pria itu. Pengawal menyiramkan air yang telah dimasukkan oleh es, sehingga air yang disiram pada pria itu sangat dingin. Biurar! Air itu membasahi tubuh Dr. Deki. Menatap sekeliling dengan kepala yang berat, mencoba sadar, dengan menggigil kini Deki memperhatikan Elvano dengan tatapan sangat sinis. "You son of a bitch!" ucap Deki dengan sinis. "Seharusnya aku langsung menyuntikkan suntik mati untuk ayah sialanmu itu, bangsat. Kau saja yang bodoh!" ketus Elvano dengan singkat. "Lepaskan aku! Jangan harap dengan menghabisiku kau akan hidup tenang," ucap Deki yang tidak ada takutnya dengan Elvano. "Kau sepertinya sudah bosan hidup, Deki," ucap Elvano dengan sangat datar. "Aku jauh lebih baik mati daripada melihat kau hidup tenang. Kematian Daina masih awal kesengsaraanmu, Elvano, hahaha. Kau tahu Masyu harusnya tidak menyelamatkanmu saat itu. Seharusnya bukan Daina yang mati, tapi dirimu. Tapi Dedi bodohmu itu, dia tak menyadari jika istrinya dalam bahaya," ucapnya tertawa jahat. Mendengar ocehan Deki, Elvano terkejut. Apa sebenarnya yang terjadi saat itu? Guman Elvano dalam hati. "Katakan apa yang kau inginkan?" ucap Elvano berusaha untuk menahan emosinya. Melihat Beethoven hancur sinis Deki. "You fuck Deki! Fucking shit! Aku takkan membiarkan kau hidup tenang, sialan." Peki Elvano memukul wajah itu dengan sangat keras dengan kepalan tangannya, hingga Deki terpelanting dari bangku di mana dia duduk. Deki tertawa melihat wajah amarah Elvano. "Akan kupastikan istrimu akan mati sama seperti Daina. Sekalipun kau membunuhku, bangsat, putraku akan menangkap istrimu, dan mungkin istrimu akan dijadikan budak pemuas hasratnya," ucap Deki terus membuat Elvano marah. Mendengar istrinya disebut dan mengatakan hal-hal menjijikan membuat Elvano semakin mengerang emosi.
Elvano meminta pengawal sebuah alat bernama Splitter. Alat yang berbentuk persegi di mana kedua sisinya seperti mur, di bagian tengahnya besi runcing yang berjejer seperti sisir, yang jika dua sisi diputar maka besi-besi itu akan menyatu. Alat itu semakin diputar mampu memutuskan kaki dari lututnya ataupun tangannya. Dudukan dia kembali, ucap Elvano kepada pengawalnya. Hendra, kau ingin melakukan sesuatu sebelum aku? Tanya Elvano kepada Hendra. Hendra yang mendengar itu pun tersenyum bahagia. Dia sendiri juga merasa geram dengan pria itu, pria yang menjadi salah satu bagian kematian Daina. Hendra mengambil sebuah penjepit besi, berbentuk seperti pingset. Alat itu sering dipakai oleh Hendra untuk menarik paksa kuku-kuku tahanan. Sekarang katakan siapa saja dalang dari kematian Nyonya Daina? Geram Hendra menarik rambut Deki. Aku takkan memberitahunya. Andy, you know. Aku jauh lebih baik mati daripada membiarkan keluarga Beethoven tenang. Arah ki. Braak. Begakik. Sekali lagi ku katakan siapa saja dalang dari ini semua bangsa. Ucap Hendra kini menekan pipi pria itu dengan kakinya. Namun Deki terus diam dan tidak memberikan informasi apapun. Merasa geram, Elvano mengambil obeng kemudian menancapkan pada kaki Deki. Argurgi! Elvano, akan kupastikan kau takkan hidup tenang sialah. Teriak Deki. Pengawal putuskan kakinya, ucap Elvano untuk pengawal melakukan apa yang dia perintahkan. Dengan alat yang sudah diminta oleh Elvano, kini Splitter yang sudah berdiri kokoh untuk menerima salah satu kaki Deki. Tidak puas Hendra menarik tangan Deki, dan dengan sinis Hendra menarik kuku Deki dengan alat yang tadi dia ambil untuk mengeksekusi Deki. Namun, saat kaki itu hendak diletakkan, tiba-tiba Deki tersenyum sinis. Senyuman yang benar-benar terlihat sangat mengerikan, seperti sesuatu akan terjadi. Elvano mundur beberapa langkah bersama Hendra untuk menyaksikan pemutusan kaki Deki. Kita akan mati bersama Elvano, haha. Dalam hitungan 30 detik dari sekarang, bom yang ada di tubuhku akan segera meledak. Ucap Deki tertawa. Ah shit! Semua keluar! Pekik Elvano saat menyadari ada sebuah bom yang melekat di tubuh Deki. Bom yang sangat tipis diletakkan di punggung Deki, sehingga tidak ada yang menyadari alat itu. Tak mau ambil resiko, Elvano, Hendra dan semua pengawal mendengar teriakan tuan mereka. Sehingga semua berlari keluar dari ruangan eksekusi itu. Tit! 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 Suara bom itu semakin kuat. Tak beberapa lama bom itu meledak sangat keras. Dewa RRRR. Untung saja mereka berhasil keluar dari ruangan eksekusi itu. Jika tidak maka Elvano takkan pernah bertemu dengan monyet kecilnya lagi. Sayang Geh, teriak Raina. Raina terbangun dari tidurnya karena dia bermimpi suaminya dalam bahaya. Raina melirik jam, masih menunjukkan pukul 5 dini hari. Habi! Teriak Raina mencari kadal airnya. Dengan keadaan berkeringat, Raina melangkah mencari di mana kadal airnya berada. Dengan sedikit khawatir, Raina terus berteriak mencari kadal airnya. Gabriel! How bebe ye. Aak, di mana kau kadal air? Teriak Raina menggema. Di mansion besar itu, terlihat pengawal dan pelayan tengah sibuk di aktivitas pagi mereka. Gehana! ELY! Teriak Raina di ruang makan, namun Gena dan Eli tidak merespon. Ah, kalian semua para manusia ah! Di mana kadal airku? Teriak Raina kepada para pengawal. Tuan, tadi berangkat keluar mansion Nyonya. Ucap salah satu pengawal. Kemana dia? Teriak Raina. Tidak tahu Nyonya, tapi Tuan pergi bersama Tuan Hendra. Apa Lilian ikut? Tidak Nyonya, Tuan hanya pergi dengan Tuan Hendra. Okelah kalau begitu. Jika kalian melihat Gena dan Eli, katakan padanya untuk membuatkan susu kehamilanku. Aku ingin berolahraga sebentar. Siap Nyonya, ucap pengawal itu. Haft, untung saja Nyonya tidak mengamuk, tapi suaranya saja sudah membuat gendang telingaku begitu sakit. Guman pengawal itu dalam hati. Kini Raina melangkah menuju kamar Lilian.
ingin membuka kamar itu, namun sang pemilik kamar itu mengunci kamarnya. Raina langsung mengambil ancang-ancang untuk menggedor pintu kamar Lilian. Tuyul! Tuyul Kisil, bangun! Teriak Raina kembali menggema di koridor kamar Lilian. Seluruh pengawal yang berjaga di setiap koridor hanya menatap malas kepada sang nyonya. Eli iya NNNY hau. Teriak Raina kembali membuat semua pengawal menutup telinganya dengan jari mereka. Tuyul sialan! Kau tidur atau hibernasi sialan? Lilian bangun woi! Ucap Raina sambil menggedor pintu itu dengan kedua tangannya yang mengepal keras. Di dalam sang pemilik kamar itu merasa terganggu dengan keributan yang terjadi di pintu kamarnya. Oh my ghost! Mengapa dia lagi? Punya nyonya kayak alarm pagi membuatku frustasi Tuhan. Ucap Lilian yang masih memeramkan matanya dan berbaring di ranjang miliknya. Lilian! Buka! Jika kau tak membukanya, aku akan mengatakan pada suamiku jika kau tak mendengar perintahku. Teriak Raina keras, sehingga Lilian yang mendengar itu terkejut. Satu hal yang paling dia takuti hanyalah kadal air rumah itu, langsung melompat dari ranjangnya dan berlari membuka pintu itu. Hoam Lilian masih sangat mengantuk. Wanita itu melirik jam masih menunjukkan pukul 5. Membuka pintu itu, Lilian melirik Raina yang sedang berdecak pinggang menatapnya. Ada apa nyonya pagi-pagi begini kau membuat keributan? Apa kau tidak memiliki kesibukan? Tidurlah, mayat saja masih tertidur pulas. Ucap Lilian sambil mengucek matanya. Ayo temani aku berkeliling mansion, kau harus berolahraga Lilian, agar kau tidak menjadi gemuk. Ucap Raina dengan ceplosnya. Aku tidak gemuk, tidurlah nyonya, ini masih sangat pagi. Tidak bisakah nyonya tidur sampai jam 10 pagi? Aku masih sangat lelah dan ngantuk. Baiklah kalau begitu aku hanya perlu mengatakan pada suamiku, ucap Raina langsung berjalan menjauhi Lilian. Tidurlah Lilian, biar kadal airku nanti yang membangunkanmu. Teriak Raina. Oke, aku akan menemanimu, biarkan aku mencuci wajahku lebih dulu. Entah mengapa Pak Tua itu bisa sabar menghadapi nyonya sepertimu. Gerutu Lilian. Tenanglah Lilian, kau akan terbiasa nantinya denganku, ucap Raina tertawa. Yah, terserah Anda nyonya, saya hanya berharap tidak gila setelah ini. Ucapnya kini melenggang menuju kamar mandi. Kemudian Lilian membasuh wajahnya. Kemudian kembali menemui nyonya yang masih setia menunggu di kamar Lilian. Raina melihat ruangan itu hanya beberapa barang saja, bahkan perawatan wanita itu tidak ada sama sekali. Ini jalannya mau sekarang atau besok? Ucap Lilian yang masih sangat mengantuk. Tahun depan, saat biji kadal air ini keluar. Ucap Raina kesal dengan asisten pribadinya itu. Oke, ini ide yang bagus. Aku tidur lagi nyonya. Bye. Ucap Lilian berbalik badan dan ingin berbaring ke ranjang miliknya. L-I-L-Y-N-N-G-O-L-G-E. Y-U-C-R-A-Z-Y-Y-Y-G-L-L. Teriak Raina begitu keras. Yes nyonya, I want to sleep. Ucap Lilian dengan suara yang sangat mengantuk. Mendengar Lilian berbicara itu, seketika monyet kecil itu langsung menatap tajam ke arah asistennya itu, menarik tangan Lilian dengan kesal. Ayo temani aku, atau aku akan bilang kepada suamiku. Teriak Raina kepada Lilian. Alergi! Baiklah, baik. Mengapa Anda selalu membawa suami Anda di permasalahan kita nyonya? Kenapa? Masalah buat Anda? Jawab Raina. Iya. Masalah, ini menjadi masalah untuk saya. Anda selalu menggunakan untuk mengancam saya dengan manusia dingin itu, dan sekarang aku harus mengiyakan semua permintaan Anda. Kalian berdua sama-sama gila. Tuhan, aku lelah. Rengek Lilian. Bersabarlah nak, ini hanya cobaan. Jawab Raina kepada Lilian yang menggerutu. Tahu capek. Ayo, jangan sampai membuat mayat bangun tidur.
Teriak Lilian kini menggenggam tangan Raina seperti anak kecil yang menggandeng ibunya. Nah gitu dong, baru tuyul yang baik hati. Ucap Raina. Yah terserah nyonya saja, ucapnya kini. Dua wanita yang sama-sama cantik tanpa makeup memang sangat cocok jika mereka melihat mungkin Raina dan Lilian adalah kakak adik. Kini Lilian merasa takjub dengan taman Beethoven itu, terlebih lagi dengan semua keindahan taman luas itu. Ada danau buatan kecil yang membuat taman itu semakin indah. Nyonya, apa ini milik keluarga Beethoven? Ucap Lilian kepada Raina. Ya, semua ini milik Kadalair itu. Kau tahu terkadang aku suka bingung dari mana uang yang suamiku dapatkan. Bahkan dia memberikanku 2 black card. Dia selalu marah jika uang dalam kartu itu tidak berkurang. Nyonya beruntung. Kau juga beruntung bertemu bekicot jelek itu. Aku yakin dia takkan bermain-main dengan ucapannya. Aku takut, dia hanya bermain denganku. Awalnya aku sepertimu Lilian, Gabriel memaksaku untuk menikahinya. Bahkan aku merasa bersalah saat itu harus mempermainkan pernikahan. Tapi lama-kelamaan cinta itu tumbuh. Dan Hendra dia pria yang bertanggung jawab. Mengapa kau begitu yakin Nyonya? Aku yakin karena Hendra tak pernah mengecewakanku. Meskipun kami selalu bertengkar, Hendra selalu menjagaku seperti adiknya. Dan aku yakin dia akan menjagamu, asal kau tidak berkhianat kepadanya, dia juga membutuhkan wanita untuk menemaninya di masa tuanya. Hafid, sudahlah sekarang ayo kembali. Nyonya sudah lama berdiri sejak tadi. Lagi pula juga tidak baik untuk kandunganmu. Iya, Bawel. Setelah ini bersiaplah, kita akan berbelanja kebutuhanmu. Dan aku tak suka penolakan. Ucap Raina kepada Lilian. Hehe siap. Ucap Lilian menunjukkan jari jempolnya mengatakan iya kepada Raina. Kini dua wanita itu tertawa memasuki mansion besar Beethoven itu. Next town. Hai. Kalian tahu malam ini pukul 22.00 WIB, Otto akan mengeluarkan cerita baru yang berbaur dengan psikopat. Jika kalian suka dengan genre seperti itu jangan lupa mampir ya. Judulnya, Gadis Cupu Psikopat Brisia. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian di novel baru Otto ya. God bless all. Bab 95 Kepiting. Kini Raina telah bersiap-siap untuk turun ke bawah. Setelah dia membersihkan tubuhnya. Kemana Kadalairku? Ini sudah pukul 8 dia masih belum pulang? Gumanya dalam hati, yang tak bisa jauh-jauh dari Kadalairnya. Raina mengambil telepon genggamnya, mencoba mengirim pesan untuk menghubungi nomor suaminya. Habi, kau di mana? Ini sudah sangat siang. Isi pesan dari monyet kecil kepada suaminya itu. Kini Raina melangkah menuju ruang makannya. Terlihat makanan sudah tersaji lebih cepat, karena monyet kecil itu sudah bangun sejak pagi tadi. Gena, Eli? Teriak Raina kepada dua pelayan pribadinya. Iya Nyonya. Ucap Gena dan Eli berjalan mendekat ke arah nyonya mereka. Tolong siapkan makanan untuk kakek lampir, aku akan mengunjunginya sebentar lagi, dan panggilkan Lilian, dia harus mengisi perutnya, dan kalian jangan lupa makan. Ucap Raina. Siap Nyonya. Ucap Gena dan Eli. Kini Raina makan makanan yang sudah disiapkan, sambil melirik telepon genggamnya, berharap suaminya menghubunginya. Saat sedang menikmati makanan, Elvano kembali. Elvano yang sejak masuk ke mansion semua pengawal yang dia lihat mengatakan di mana monyet kecilnya berada. Itulah sebabnya Elvano langsung menuju ruang makan untuk menemui istrinya itu. Elvano memeluk tubuh istrinya dari belakang, menciumi ceruk leher istrinya itu. Seluruh pengawal sudah terbiasa dengan adegan itu, di mana tuan mereka begitu manja dengan nyonya mereka. Sayang dari mana? Ucap Raina sambil memakan makanannya. Mendengar istrinya, kini Elvano memberhentikan aktivitasnya, duduk di samping istri cantiknya. Mengeksekusi Deki sayang? Terus mengapa tak membangunkanku? Aku juga ingin ikut. Keputusan meninggalkanmu pagi tadi itu sudah benar sayang, aku dan Hendra hampir saja mati. Ucap Elvano. Mati? Terus patwa itu di mana tuan? Ucap Lilian yang baru saja masuk ke ruang makan itu dan tidak sengaja mendengar cerita Elvano.
Elvano melirik tajam ke arah Lilian, membuat Lilian tak berani menatapnya. Habi jangan menatapnya seperti itu, lagi pula dia khawatir dengan bekicotnya. Ucap Raina kepada suaminya. Dia ada di ruangannya mungkin. Ucap Elvano datar. Mendengar itu Lilian langsung pergi. Terima kasih Tuan. Teriak Lilian kepada Elvano. Melihat tingkah Lilian, Raina tertawa bagaimanapun kelak mereka akan saling mencinta oleh pertemuan setiap harinya, sama halnya dengan kisah monyet dan kadal air. Tapi kau tidak apa-apa kan sayang? Aku bermimpi kau meninggalkanku. Apa sebenarnya yang terjadi? Ucap Raina panik. Aku tak apa-apa sayang. Aku dan Hendra mengeksekusi Deki untuk mencari tahu dalam kematian Mami. Hanya saja pria itu tetap diam, tanpa aku dan Hendra sadari ternyata pada tubuhnya terdapat sebuah bom. Jika saja dalam hitungan 30 detik kami tidak keluar mungkin aku takkan melihat monyet kecilku lagi. Ucap Elvano menatap wajah istrinya itu dengan intens sambil merapikan anak rambut Raina. Berarti Deki sudah mati sayang? Iya sayang, dia mati bersama Talita. Bom yang dia gunakan meruntuhkan hampir setengah ruang eksekusi itu. Itulah sebabnya aku lama untuk pulang. Ucap Elvano kini dengan pandangan lelah. Gak apa-apa sayang, kita akan cari siapa pembunuh Mami. Ucap Raina kepada suaminya. Sayang? Panggil Elvano tiba-tiba bergelayutan di lengan istrinya, tak seperti biasanya Elvano seperti itu di depan banyak orang. Iya sayang, ada apa? Aku lapar. Ranya Elvano. Nih. Ucap Raina memberikan potongan makanannya ke mulut suaminya namun Elvano menolaknya. Aku tak ingin ini. Ucap Elvano dengan wajah kesal. Terus? Kau ingin apa? Ucap Raina yang bingung dengan tingkah suaminya. Aku ingin kepiting saus manis ucapnya. Kau tinggal minta Koki membuatkannya sayang ucap Raina yang masih menikmati makanannya. Aku tak ingin Koki yang membuatkannya ucap Elvano kesal kepada istrinya yang tidak peka. Terus? Beli saja kalau tak ingin Koki sayang, itu aja susah. Aku juga tak ingin beli. Lah. Terus? Emang bisa kepitingnya masak diri sendiri? Ucap Raina kepada suaminya itu. Sayang yang masakin ucap Elvano kepada Raina. Hah? Tumben? Bukankah kau melarangku untuk memegang peralatan dapur dari dulu ucap Raina bingung. Tapi aku ingin sayang yang memasaknya ucap Elvano kini. Kali ini bisa, tapi sayang hati-hati ya. Ucap Elvano yang kini bergelayutan di lengan sang istri. Kalian? Apa ada stok kepiting? Ucap Raina kepada pelayan-pelayan di ruang makan itu. Seorang kepala pelayan keluar dari ruang masak. Kita tidak pernah stok kepiting nyonya, karena Tuan tidak suka dengan kepiting. Ucap kepala pelayan itu. Hah? Sayang, kau serius ingin makan kepiting? Tapi kata mereka kau tak menyukainya ucap Raina kepada suaminya. Tapi aku ingin kepiting sayang. Ucap Elvano seperti anak kecil. Seluruh pengawal heran dengan tingkah tuan mereka. Untuk pertama kalinya Elvano bersikap seperti itu, jika manja sudah menjadi hal biasa bagi pelayan dan pengawal. Tapi merengek seperti anak kecil sungguh berbanding berbalik dengan Elvano. Iya, kita akan buat sayang, aku akan meminta pelayan membelinya lebih dulu. Ucap Raina kepada suaminya. Kalian pesankan beberapa kepiting untuk kuolah hari ini, pesan saja yang banyak mungkin. Ucap Raina kepada kepala pelayan dapur itu. Yes! Akhirnya aku makan kepiting. Ucap Elvano girang. Raina yang melihat itu menggelengkan kepalanya melihat tingkah suaminya yang terlihat sangat aneh. Kini Raina telah selesai makan. Elvano masih dengan setia bergelayutan di lengannya. Ayo bersihkan dirimu, kau baru dari luar sayang, bagaimana dengan lukamu? Ucap Raina yang ingat pundak suaminya yang masih terluka. Aku belum memeriksanya. Ayo.
Ucap Elvano menarik pelan tangan istrinya agar naik ke kamar mereka. Kalian jika kepitingnya sudah datang, panggil aku. Aku akan memasaknya untuk kadal air ini. Ucap Raina kini membawa bayi besarnya itu. Melihat Nyonya dan Tuan seperti itu membuat mansion ini berwarna. Aku harap Nyonya dan Tuan akan selamanya seperti itu. Guman kepala pelayan itu dalam hati. Lilian yang mendengar kejadian yang menimpa Hendra kini berlari menuju kamar asisten pribadi Beethoven itu. Tanpa disadari Lilian dia membuka pintu itu, tanpa mengetuk pintu kamar si bekicot tua. Pak Tue! Ucap Lilian terhenti kala melihat Hendra yang bertelanjang dada. Pria itu hanya menggunakan boxer hitam ketat yang membuat lekuk tubuh sang asisten itu terlihat sangat jelas. Dengan perut kotak-kotak yang terlihat menghiasi tubuh itu. Mata Lilian terpaku melihat pemandangan eksotis di depannya. Dia tidak menyangka jika tubuh Hendra tak kalah bagus dari milik Elvano saat dia lihat di kantor untuk pertama kalinya. Ada apa? Ucap Hendra kini berjalan mendekat ke arah Lilian. Lilian yang menyadari Hendra yang mendekat ke arahnya, dia langsung merentangkan tangannya agar Hendra tak mendekat ke arahnya. STOPPP! Teriak Lilian. Teriakan Lilian membuat Hendra bingung dengan tuyul kecil itu. Jangan mendekat! Mengapa kau tak memakai baju, ha? Apa kau ingin berbuat mesum? Teriak Lilian. Hendra yang tiba-tiba dituduh dengan hal itu, dia langsung menatap Lilian. Melihat Lilian yang menutup matanya membuat jiwa iseng dari bekicot tua itu timbul, Hendra melangkah mendekat ke arah Lilian langsung menggendong tubuh wanita mungil biru membuat yang digendong terkejut. Lilian terkejut kala kulitnya menyentuh tubuh eksotis Hendra, tangan lentik Lilian tanpa sengaja menyentuh dada bidang Hendra. Jantung Lilian berdetak kencang, kala dia menatap wajah Hendra. Jika selama ini Lilian digendong oleh Hendra dengan memakai baju, tapi kali ini Lilian merasakan hangat tubuh Hendra. Tuturunkan aku, ucap Lilian pelan dan gugup. Hendra yang mendengar itu hanya tersenyum, bagaimana tidak wajah putih Lilian kini berubah menjadi memerah seperti tomat. Mengapa wajahmu memerah tuyul kecil? Goda Hendra kepada Lilian. Hah? Tidak. Turunkan aku. Ucap Lilian kembali, semakin Hendra menggodanya Lilian semakin malu dan gugup. Hendra meletakkan tubuh mungil itu di atas ranjang besar miliknya dengan lembut. Mengungkung tubuh mungil itu dalam pelukannya, Hendra merapikan anak rambut Lilian yang berusaha menutup mata indah sang tuyul kecil. Lilian yang diperlakukan sedemikian lembut dari Hendra membuat wanita itu tak berani menatap Hendra. Ah sialan! Bagaimana ini? Ingin sekali aku menendang pria ini, tapi mengapa auranya membuatku tak ingin lepas dari pelukannya? Guman Lilian dalam hati. Apa yang kau lakukan di kamar seorang pria? Lilian, bisik Hendra kepada Lilian, membuat tubuhnya semakin gugup kala suara Hendra menggema di telinganya. Aku hanya ingin memastikan apa kau baik-baik saja, ucapnya gugup. Bukankah kau bisa mengetuk pintu, tanpa harus memasuki kamar seorang pria dengan seperti itu? Sebenarnya kau ingin memastikan aku baik-baik saja atau karena kau ingin menggodaku? Ucap Hendra kepada Lilian. Hai! Sudah ku katakan aku hanya khawatir denganmu. Tuan mengatakan jika dia dan kau hampir saja ikut terkena ledakan bom, karena itu aku ingin memastikan keadaanmu. Lagi pula siapa suruh kau tidak memakai baju, karenamu mataku ternodai. Ucap Lilian kini berani menatap Hendra. Jadi sekarang kau khawatir jika aku terluka, Lilian? Ucap Hendra memperhatikan bibir mungil Lilian, bibir yang pertama kali menciumnya, bibir yang membuat pria itu tak bisa melepaskan Lilian. Jangan menatapku seperti itu, Pak Tua. Lepaskan aku ingin kembali ke ruang makan. Ucap Lilian kini berusaha untuk menjauh dari Hendra, bagaimanapun jika seperti itu terlalu lama, lama-lama Lilian semakin gila. Hendra terus menatap Lilian, membelai pipi putih itu dengan sangat lembut. Hendra semakin mendekatkan wajahnya dengan Lilian. Entah apa yang akan dilakukan bekicot itu, tapi insting Lilian menyuruh wanita itu untuk menutup mata. Melihat wanitanya menutup mata membuat Hendra semakin gemas dengan tingkah Lilian.
Dengan cepat Lilian menggigit pipi dari tuyul kecil itu. Hahaha, apa kau ingin dicium lagi? Ucap Hendra kini meninggalkan Lilian dan mengambil bajunya dan memakainya. Menyadari Hendra mengerjai dirinya membuat Lilian kesal dan sekaligus malu. Ah, Lilian bodoh. Apa yang kau pikirkan, sialan, bisa-bisanya kau menutup mata? Gerutu Lilian kini duduk di pinggir ranjang itu. Hendra mendengar semua umpatan monyet kecil itu kepada dirinya sendiri. Hahaha, dasar tuyul kecil, kekeh Hendra dalam hati. Lilian hendak pergi keluar karena tak berani menunjukkan wajahnya kepada Hendra. Melangkahkan kakinya, namun belum beberapa langkah tangannya ditarik oleh Hendra, hingga Lilian terhuyung dalam pelukan Hendra. Lagi-lagi Hendra terkejut dengan aksi Hendra kepadanya. Kali ini Hendra sudah menggunakan pakaian lengkapnya seperti biasa. Lilian tak berani menatap Hendra akibat kejadian tadi sehingga wanita itu terus menunduk ke bawah agar tak menatap mata pria itu. Melihat itu Hendra meletakkan tangannya di dagu wanita yang tak berani menatapnya. Lilian tatap aku, ucap Hendra agar Lilian menatapnya. Namun Lilian masih tidak berani membuka matanya. Hendra langsung mencium bibir indah itu. Mencium bibir itu dengan sangat lembut, berharap sang empunya bibir menerima ciumannya. Lilian yang dicium selembut dan seintens itu kini terhanyut dalam buayan Hendra. Kali ini wanita itu membiarkan Hendra menciumnya, dan kini tangan Lilian dia kalungkan pada leher Hendra. Meninggalkan Lilian dan Hendra, kini Elvano sedang bermanja-manja dengan istrinya. Raina merasa aneh karena tingkah suaminya yang sangat beda dari biasanya. Sayang, are you okay? Ucap Raina menangkup wajah suaminya untuk menatapnya. I'm okay sayang, aku hanya ingin seperti ini denganmu. Kau sudah hampir setengah jam melakukan ini sayang, kau tidak lapar, ayo ke bawah, aku akan memasakkan kepiting yang kau minta. Ucap Raina. Tapi aku masih ingin memelukmu seperti ini sayang, entah mengapa hari ini kau sangat wangi sayang, kau memakai apa? Aku nggak pakai apa-apa. Ayo, cepatlah, aku masih memiliki job yang banyak, jika kau terus bergelayutan seperti ini, aku susah bergeraknya. Ucap Raina kesal. Apa sekarang kau tak mencintaiku, ucap Elvano kesal kala istrinya menarik lengannya dari pelukan suaminya. Ayolah sayang, kau masih berpikir aku tak mencintaimu, ucap Raina kesal. Iya. Jika kau mencintaiku, kau takkan menarik lenganmu ketika aku memeluknya. What? Hei, aku hanya menarik lenganku saja, bukan meninggalkanmu, Tuan Kadalair. Tuh kan kau membentakku. Katakan jika kau tak mencintaiku lagi, agar aku tahu bagaimana membuatmu mencintaiku. Ucap Elvano kini dengan menahan tangis. Melihat itu membuat Raina geram, perkara lengan saja membuat Tuan Kadalair itu mengatakan jika dirinya tak mencintai suaminya lagi. Sayang, jangan membuatku frustasi. Aku melepaskan lenganku karena kau harus makan, kepitingnya sudah datang, dan kau harus makan, sebelum kau memakannya itu kepiting harus mati kemudian dimasak, jika kau terus lengket seperti itu maka kau makan saja kepiting buatan Koki. Bagaimana kau ingin seperti itu? Ucap Raina kini kepada Kadalair itu. Tidak, aku ingin makan kepiting buatanmu. Kalau begitu biarkan aku memasaknya untukmu, oke? Tetapi kau masih mencintaiku kan? Ucap Elvano kembali menatap sendu ke arah Raina. Haftit? Aku masih sangat sayang padamu Tuan, jadi bisakah aku turun ke bawah untuk memasak kepitingnya sekarang? Ucapnya lembut agar masalahnya satu persatu selesai. Baiklah, aku akan membantumu masak, ucap Elvano kepada istrinya. Ya terserah padamu. Ucap Raina pergi meninggalkan suaminya. Erayena! Teriak Elvano kencang membuat wanita itu memberhentikan langkah kakinya. Shit! Tidak bisakah kau tidak berteriak seperti itu Tuan? Kau membuatku terkejut. Siapa suruh main tinggal-tinggalin, sini gandeng. Rengek Elvano seperti anak kecil. Oh my god, Habi, sejak kapan kau seperti ini, ha? Kau yang kesini. Pekik Raina kesal. Dasar cerewet, gerutu Elvano pelan dan Raina mendengarnya. Kau bilang apa tadi?
Ujar Raina kini menatap tajam ke arah suaminya. Tidak ada? Cetus Elvano. Ya Tuhan, tolong aku. Pekik Raina kini. Nekton. Bab 96 Paman dan Bibi. Raina merasa kesal dengan tingkah suaminya. Sedari tadi Elvano selalu ingin bergelayutan di lengannya. Sayang, mengapa kau harum sekali? Kau memakai apa? Ucap Elvano. Aku tak memakai apa-apa. Tidak bisakah kau duduk sebentar sayang, aku mau memasak ini? Ucap Raina mencoba sabar meskipun ingin sekali dia memarahi suaminya itu. Mengapa kau selalu memarahiku? Aku hanya ingin memelukmu seperti ini. Mengapa kau selalu mengatakan jangan memelukmu? Katakan apa kau sudah tak menyayangiku? Aku hanya ingin memelukmu Raina. Ranya Elvano kini. Lagi-lagi Raina yang mendengar itu hanya menatap tajam ke arah Elvano. Para pelayan yang membantu Raina terkekeh melihat tingkah dari tuan mereka. Tuan Kadalair, jika kau terus memegangku seperti ini lama-lama api ini mengenai kulitku. Duduklah, aku akan menyiapkan untukmu. Lagi pula siapa yang tidak mencintaimu? Sekarang duduk tidak? Atau aku tidak akan memasaknya. Ucap Raina mengancam ke suaminya. Iya, aku akan duduk, cerewet. Ucap Elvano kesal melangkah sambil menghentakkan kakinya dengan keras untuk keluar dari ruang masaknya. Kau bilang apa? Ucap Raina mengangkat sebuah pisau ke arah suaminya. Aku tak mengatakan apapun, aku rasa kau harus memeriksa telingamu sayang. Ucap Elvano langsung lari menghindari dari amukan istrinya. Astaga, kuatkan aku ya Tuhan. Guman Raina dalam hati. Hendra yang baru saja dari kamarnya kini turun ke bawah. Seperti biasa jiwa lapar seperti Raina kini membuatnya melangkah menuju lemari pendingin kebanggaan miliknya. Hendra melirik wajah tuanya yang sedang kesal, sambil mengambil sesuatu dari dalam lemari pendingin itu. Ada apa Tuan? Mengapa wajahmu seperti itu? Ucap Hendra duduk di depan tuannya, sambil memakan cemilan miliknya. Monyet kecil itu tidak mencintaiku lagi, ucapnya sedih. Hah? Nyonya tak mencintaimu? Tidur saja dia mencari tubuhmu, bagaimana dia tak mencintaimu lagi? Karena dia menolak untuk kupeluk. Ucap Elvano sedih. Hahaha. Tuan belum mandi mungkin. Aku sudah mandi bangsat. Dia saja yang sudah tak mencintaiku lagi. Cetus Elvano. Siapa ya yang kau katakan tak mencintaimu lagi, ha? Kau sudah mengatakan 3 kali Tuan Gabriel Elvea Eno Beethoven. Ucap Raina kini dengan sinis sambil meninggikan suaranya. Asyik! Nyonya, kau mengagetkanku. Ucap Hendra terkejut kala mendengar suara lengkingan Raina. Lihatlah Hendra dua membentakku, renge Elvano. Tuan, bukankah nyonya selalu seperti itu? Ucap Hendra dengan polos. Nah, yang dikatakan Hendra benar. Ucap Raina membenarkan asisten suaminya. Lihatlah, bahkan kalian bekerja sama untuk memarahiku kan? Katakan saja kalian membenciku. Ucap Elvano seperti anak kecil. Astaga, asa yang setan apa yang merasukimu, ha? Kau seperti bukan Gabrielku. Ucap Raina menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Nyonya, ada apa dengan Tuan? Dia bertingkah seperti anak kecil. Ucap Hendra berbisik kepada Raina. Entahlah, sejak kalian pulang tadi dia bertingkah seperti itu. Nyonya, ini kepitingnya, ucap kepala pengawal. Letakkan saja, dan ambil makanan lainnya ke sini. Ucap Raina memerintah kepada pelayannya. Wah, ada kepiting, tumben sekali mansion ini memasaknya, biasanya Tuan akan marah. Ucap Hendra kini menatap ke arah kepiting itu dengan pandangan menginginkannya. Jaga matamu, Hendra. Itu untukku. Ucap Elvano kepada Hendra. Wait. Sejak kapan Anda menyukai kepiting, Tuan? Ini untukku saja. Ucap Hendra kepada Elvano.
Kau sentuh sedikit saja kupatahkan tanganmu. Ucap Elvano kepada Hendra kembali ke modenya. Ih santai tuan, aku takkan mengambil kepitingmu, ucap Hendra kesal. Sudah makan saja makananmu. Lagi pula ini banyak, kau bagilah sedikit untuk bekicot ini. Nah itu ide yang bagus. Ucap Hendra. Nuh! Teriak Elvano. Dasar pelit! Ucap Hendra. Biarin! Cetus Elvano. Melihat tingkah kedua manusia itu, Raina memilih diam daripada amukan mautnya membuat dua pria itu terdiam. Hendra, hentikan! Di belakang masih ada? Ambil saja daripada kalian berdua berdebat hanya karena kepiting sialan ini! Ucap Raina. Hahaha, yei, aku dapat! Makanya jadi tuan jangan pelit! Ledek Hendra kepada Elvano. Sayang! Apa-apaan itu, mengapa kau memberinya? Aku yang minta, mengapa kau buatkan untuknya? Ucap Elvano berteriak. Suyuts. Diamlah sayang. Ini masih banyak, jangan ribut. Lagi pula ini saja belum habis. Ucap Raina menatap sinis ke arah Elvano. Tatapi ikan. Sekali lagi kau bilang tapi, aku tidur saja. Nomor. Jangan pergi, kemarikan tanganmu. Ucap Elvano kepada Raina dengan rengeknya. Raina hanya mengikuti ucapan suaminya. Dia tahu jika saat ini Elvano sedang mengalami sindrom suami ngidam atau yang disebut kehamilan simpatik, di mana seorang suami akan mengalami perubahan gejala fisik ataupun psikologi, atau permintaan aneh lainnya layaknya seorang ibu hamil mengidam. Lala aku senang sekali dapat kepiting, senandung Hendra kembali menggoda tuannya. Elvano mengambil pisau roti di sebelahnya, kemudian melemparkannya ke arah Hendra. Hampir saja pisau itu terkena kepala Hendra jika Hendra tak menghindari lemparan itu. Tuan, kau hampir saja membunuhku. Nyonya, lihatlah suamimu, dia sangat jahat. Rengek Hendra semakin membuat bosnya emosi. Hai Hendra, kemari kau, SYLANN. Teriak Elvano. Oh tidak Nyonya, lihat suamimu berteriak kepadaku. Rengek Hendra kepada Raina semakin menggoda Elvano. Sayang, siapa suamimu, aku atau dia? Mengapa kau diam saja? Rengek Elvano. Melihat itu Raina semakin frustasi. Dia Teriak Raina membuat Hendra dan Elvano diam seketika. Namun mata Elvano terus menatap sinis ke arah Hendra, begitu juga dengan Hendra. Mereka saling menatap sinis. Hai Hendra, PRGI dari SANA, atau aku akan menjual semua MOTORR sportmu itu. Teriak Raina kepada Hendra. Ya jangan Nyonya. Iya aku akan pergi, terima kasih kepitingnya. Teriak Hendra berlari sambil membawa kepiting dari Raina. Dan kau? Kau puas? Aku sudah memarahinya, sekarang makanlah. Ucap Raina kepada Elvano. Siap Nyonya, tapi cium dulu. Ucapnya sambil memanyunkan bibirnya kepada Raina. Muah. Udah makanlah ini cepat, aku masih ingin belanja dengan Lilian. Ucap Raina kepada suaminya sambil menyiapkan makanan kepada suaminya itu. Kini Hendra membawa makanannya ke taman dekat kolam renang milik keluarga Berovan. Sambil menikmati kepiting buatan sang Nyonya, Hendra mengecek email yang masuk. Gila, ini kepitingnya anak sekali. Ucap Hendra terus melahap makanannya. Tiba-tiba dia terkejut kala Lilian duduk di sampingnya. Ada apa? Mengapa wajahmu kau tekuk seperti itu? Ucap Hendra sambil mengunyah makanannya. Aku bosan di sini terus, aku ingin membeli peralatanku. Ucap Lilian kepada Hendra. Oh ya, kau belum mengisi keperluanmu di rumah ini. Ayo kita beli. Ucap Hendra meletakkan makanannya. Tetapi aku tak memiliki uang. Bisakah kita ke rumahku untuk mengambil barang-barangku saja? Aku tak ingin menyusahkan banyak orang.
Ucap Lilian kepada Hendra. Ayo aku temani, aku tak ingin kau terluka. Ucap Hendra kepada Lilian. Kau serius? Ucap Lilian. Hi, ayo, tapi aku bersihkan tanganku dulu, kita akan keluar. Ucap Hendra berdiri dan berjalan menuju kamar mandi terdekat. Dengan cepat Lilian memeluk tubuh Hendra dari belakang. Hiski. Terima kasih sudah peduli denganku selama aku berjumpa denganmu. Kau sudah membuatku merasakan bahwa masih ada orang yang bisa menerima keadaanku. Ucap Lilian menangis. Hei, mengapa kau menangis? Ucap Hendra mengelus tangan Lilian dengan tangan yang bersih. Aku bersyukur memilikimu. Aku tidak akan menyesali keputusanku menikahimu. Ucap Lilian dengan sendu. Hendra membalikan tubuhnya menghadap Lilian hingga Lilian kini memeluk tubuh Hendra, kemudian Lilian mendongak ke atas melihat wajah Hendra. Jangan menangis lagi, mulai hari ini seterusnya, aku tak akan membiarkan air mata ini terjatuh lagi. Aku berjanji akan selalu menjagamu dan memberikan semua kebahagiaan setiap harinya. Ucap Hendra dengan lembut. Ucapan Hendra membuat Lilian semakin mengeratkan pelukannya dan menangis. Hendra memutuskan untuk membiarkan wanitanya menangis dalam pelukannya. Bagaimanapun Hendra tahu bagaimana hancurnya hati Lilian, sama halnya ketika dulu Hendra melihat Raina. Di gerbang besar Beethoven kini terdengar keributan. Biarkan aku masuk dengan suamiku. Ucap wanita paruh baya tidak terlalu tua. Maaf, ini bukan penampungan gelandangan. Ucap pengawal mansion itu. Cuy, gelandang dari mana? Kau lihat mobil yang kami gunakan? Apa ada gelandangan menggunakan mobil seperti ini? Ucap wanita itu kembali. Tapi kami tidak tahu Anda siapa. Lagi pula tempat ini hanya boleh dikunjungi oleh keluarga. Ya, kami adalah keluarga. Kami keluarga Raina. Kau mau tahu aku siapa? Hah? Aku Baleza Patra dan ini suamiku Victor Patra. Aku adalah bibi dan pamannya Raina. Hahaha, jangan ngaku-ngaku Nona. Anda tahu nyonya kami tidak memiliki keluarga manapun kecuali Nona Belva dan saudaranya. Kau bilang apa Bel ya? Hei pria jelek. Kau tahu Belva adalah putriku. Kau tak lihat wajahku dan Belva sama cantiknya. Pasang bola matamu dong. Makanya layat pakai mata. Teriak Baleza. Pipsit. Hahaha, mirip dari mana? Nyonya Raina cantik, terus Nyonya Belva juga cantik. Lah yang datang haha. Ledak pengawal itu. Kau! Kemari kau sialan. Apa begitu caramu berbicara dengan orang tua Raina A. Nak. KELUARL hahaha sayang. Ini onti sayang. Teriak Baleza. Pergi tidak kalian sudah membuat keributan. Ucap pengawal itu mendorong Baleza. Kau! Beraninya kau berbuat kasar dengan istriku. Teriak Victor menatap sinis ke arah pengawal. Kau paman, bawalah istrimu ini sebelum kami melakukan kekerasan. Ucap pengawal kini semakin menatap tajam ke arah mereka. Ayolah sayang, sudah kukatakan Raina takkan pernah memaafkan kita. Dia hanya menganggap Belva saja. Kita terlalu banyak membuat dia jauh dari Belva. Untuk apa kita melihatnya? Tidak. Bagaimana kita harus meminta maaf sayang? Sudah cukup dia menderita. Kau lihat saat kita ke rumahnya. Bahkan adikmu itu dengan mudahnya mengatakan sudah tidak menganggap jika Raina masih hidup. Aku ingin bertemu dengannya, baru kita balik ke Itali. Ucap Baleza menangis. Namun kini pintu gerbang besar itu terbuka. Seorang wanita dan pria keluar dengan menggunakan motor metik berbentuk Vespa keluar. Lilian berhenti, ucap Hendra kepada Lilian yang membawa motor itu. Seketika Lilian mengerem motor itu mendadak. Ada apa ini, mengapa ribut-ribut, ucap Hendra kepada para pengawal gerbang itu. Ada orang yang mengaku-ngaku jadi paman dan bibi Nyonya Tuan, ucap pengawal itu kepada Hendra. Hei anak muda sialan! Kau bilang apa?
Ngaku-ngaku. Aku memang ontinya dan aku ibunya Belda, jangan sampai lidahmu aku tarik. Umpat Baleza kesal karena lagi-lagi dia dikatakan mengaku-ngaku. Kalian! Bagaimana jika mereka keluarga Nyonya dan Nyonya tahu kalian melarang mereka masuk? Kalian pikir kalian bisa selamat? Ucap Hendra. Tetapi Tuan, kata Tuan Elvano jangan pernah memasuki siapapun jika mereka menganggap keluarga. Ucap pengawal itu mengingat peraturan mansion itu. Oh my God! Kalian apa bodoh? Tidak bisakah kalian menghubungi Nyonya Raina? Apa benar mereka keluarga atau tidak? Jika dia ingin mereka masuk, maka semua atas perintah Nyonya. Ucap Hendra kesal. Iya Tuan, maaf, ucap pengawal itu kepada Hendra. Jangan ya. Kalian tahu jika Nyonya marah bukan hanya kalian saja yang kena. Tapi Tuan juga, kalian tahu jika Tuan marah. Bentak Hendra kepada pengawal itu. Maafkan pengawal kami Bibi dan Paman, mereka hanya mencoba melindungi Nyonya saja. Kalian bisa menunggu di sini sebentar, sampai mereka mendapatkan informasi dari Nyonya Raina. Ucap Hendra kepada Baleza dan Victor. Iya nak, terima kasih, ucap Victor kembali. Udah bagaimana? Ucap Hendra kepada pengawal itu. Kata Nyonya biarkan mereka masuk. Nah kau lihat, makanya otak sama logika itu dijadiin satu. Sekarang bawa mereka menghadap Nyonya dan Tuan, dan ya selamat menerima amukan monyet kecil, hahaha. Ucap Hendra tertawa. Kita jadi pergi. Ucap suara lembut kini terdengar. Hei, jadi dong sayang. Ucap Hendra memeluk tubuh mungil Lilian. Jika Nyonya mencariku dan Lilian katakan padanya ada urusan sebentar. Paman, Bibi aku pergi dulu. Bye. Teriak Hendra kini, karena Lilian sudah membawa laju motor itu. Ayo masuk, bawa juga mobilnya. Ucap pengawal itu sinis ke arah Baleza dan Victor. Melihat itu Baleza membuang wajahnya mengalihkan pandangannya ke arah lain. Kini Baleza dan Victor masuk ke mansion besar Beethoven. Mansion yang hampir sama luasnya dengan milik Tan Lui. Sayang, Raina sekarang sudah bahagia. Ucap Baleza kepada Victor. Dia berhak mendapatkan ini sayang, ucap Victor kini berharap keponakannya akan memaafkannya setelah ini. Next time.